Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama di podcast Kawan Celoteh. Dan alhamdulillah untuk edisi kali ini dari RRI Tanjung Pinang, saya Syahrudin Aznam dan sudah ditemani bersama kawan celoteh yang berdelau, dua anak muda yang luar biasa dari Kepulauan Riau. Yang pertama ada Muhammad Khairil Ramadan. Assalamualaikum Khairil. Waalaikumsalam bang. Oke. Sehat bang? Sehat alhamdulillah. Dah ngopi belum? Belum ngopi. Malam biasa ya? Malam. Oke, siap aman, kita gas. Gas Dit? Gas bang. Oke, siap. Apa perkara baik kita gas. Kawan celoteh Bang Syah yang kedua ada Aditya Syaputra. Ini udah sekitar hampir setahun yang lalu kita baru jumpa kali ini ya. Baru berjumpa lagi. Alhamdulillah bang. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aditya ini dia adalah pegiat budaya, dan juga salah satu pewara ya nak ya. Oke, pemantun juga ya nak ya. Kalau ada orang minta tolong pantun. Oke, masya Allah. Kalau gitu abang nak tolong minta pantun boleh tak? Apa itu? Minta tolong pantun. Tolong pantun sebaik dua pantun berapa tu bang? Kan? Oke, kalau Khairil, Muhammad Khairil Ramadan dia sebagai korsu ya. Korsu Kemaritiman BEMSI dan juga koordinator dari wilayah Kepulauan Riau ya. Kepulauan Riau. Oke, mantap. Dan topik kita kawan celoteh kali ini tentang teman tapi beda cerita anak muda Nusantara. Oke, luar biasa ya. Dengan latar belakang yang berbeda pastinya ya. Berbeda. Oke, kalau Adit dari mana Adit? Kalau dari Lingga bang. Dari Lingga, orang Lingga sana. Kalau Khairil? Dari Karimun. Dari Karimun. Tepatnya kat mana? Tanjung Batu. Tanjung Batu. Okey, orang Tanjung Batu ke Dek Lingga ya. Beda kepala, beda isi hati kan ya? Betul. Beda isi hati. Okay. Bukan jong sembarang jong. Cek lah. Berbaju kurung gunakan kain. Wah. Bukan kampung sembarang kampung. Kampungnya para pemimpin. Cek lah, tepuk tangan untuk kita semua ya. Okey, luar biasa. Jikalau letih rehatkan jiwa, apa nak bantu juga nih ya? Renungkan diri, aturkan langkah. Kawan celoteh cermin budaya, tunjukkan jati diri yang bermarwah. Boleh langsung balas pantun kita nih. Kan masa juga tahu Mika berdua kan termasuk anak muda pegiat pantun juga ya. Di antaranya kawan-kawan. Di antara sekian banyak pemantun-pemantun dari Kepulauan Riau, dua orang ini adalah pemantun-pemantun handal juga yang boleh diuji kemampuannya. Ujian pula itu ya. Macam ujian akhir semester pula. Bukan ujian semester, skripsi. Oke. Kemarin katanya kan ada ikut perkumpulan atau pertemuan secara nasional tu kan, BEMSI ya. BEMSI. Nah, ini kan pastinya banyak kepala, banyak pikiran, banyak latar belakang yang pastinya berbeda dengan keberagaman ya. Kita tahu sama tahu Indonesia kaya akan budaya dengan keberagaman, salah satu suku, bahasa, adat istiadat. Itu bagaimana Khairil melihat dengan keberagaman itu untuk menyatukan pemahaman di BEMSI kemarin? Pertama acara kemarin itu ialah sebagai konsolidasi nasional bang. Seluruh mahasiswa, seluruh ketua BEM dan seluruh penanggung jawab baik itu Korda, Korsu dan Kormet dan seluruh Indonesia begitu. Berdiri daripada latar belakang berbeda, baik agama, suku, ras, budaya, etnis dan sebagainya. Tapi satu bang yang kami sedikit bangga pada acara itu bahwa kita tidak memandang satu bahasa, satu etnis, suku, ras dan latar belakang manapun, karena visi kita satu ialah untuk menyumbangkan baik ide, pemikiran, gagasan dan juga pergerakan yang menyumbang satu arah lebih baik bagi bangsa ini gitu. Nah, oleh karena itu berbeda-beda pendapat ini bukan menjadi satu hal bagi kami untuk berpecah, tapi berbeda pendapat, berbeda pemikiran, berbeda gagasan sebagai satu mula kami untuk mencapai satu azas bahwa kita bisa menyumbang ke arah yang lebih baik bagi bangsa ini. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, warisan founding father kita. Betul. Berbeda tapi tetap satu jua. Dit, sebagai pegiat budaya nih, terkait juga dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kan dalam beberapa hari terakhir ini itu sudah satu penetapan tentang Hari Pantun Nasional tanggal 17 Desember. Bagaimana Adit sebagai generasi muda juga salah satu pegiat budaya tradisi lisan nih, Dit? Memang bang, terkait dengan tradisi pantun ini, saya rasa pantun memang layak. Pantun memang layak harus kita berikan kepada rekan-rekan, walaupun memang pantun ini asal muasal daripada bangsa ataupun budaya Melayu. Cuma
karena uniknya tradisi pantun ini, dan saya rasa walaupun dia bukan orang Melayu, tetap dia bisa berpantun. Asalkan dia pandai banyak membaca, banyak menguasai kosa-kosa kata, dan insya Allah saya rasa tradisi pantun ini, kenapa memang ada hari pantun, itu sudah layak bukan hanya di suku Melayu saja. Betul. Suku Jawa boleh, nak di suku Sunda pun boleh kan. Memang kalau seandainya kita berkaca daripada ya, ada buat kaca dia? Daripada kita mengambil bukan kaca gitu. Oke. Kalau seandainya kita melihat daripada ya, Quran surah Al-Hujurat gitu kan, itu kan Tuhan itu memang menciptakan berpasang-pasangan, beras itu untuk saling mengenal. Jadi pantun ini adalah suatu tradisi, memang asalnya dari budaya Melayu, tapi bisa membuat cara kita pengenalan juga bisa dilihat daripada suku-suku yang lain seperti itu. Katun bukan sembarang katun gitu ya. Katun dibawa dari Tanjung Batu. Pantun bukan sembarang pantun. Ini pantun budak yang bermutu. Pantun budak bermutu. Batang kayu berbuku kayu. Minyak kasuri, minyak zaitun. Pantang Melayu mengaku Melayu. Kalau tak bijak merangkai pantun. Apa tanda sebatang kayu? Sebatang kayu buatkan keton. Apa tanda orang Melayu? Orang Melayu pandai berpantun. Itu dia molek ya kan. Jadi keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini bisa kita lingkupkan ke dalam persatuan gitu ya, melalui tradisi pantun tadi ya. Boleh bang. Dengan tradisi pantun tadi, karena waktu kecil kan sudah ada belajar dalam bahasa Indonesia tentang pantun gitu ya. Iya betul. Sejak SD gitu ya. Nah, bagaimana Haril memandang dan juga menjaga persatuan nih? Kita harus menghargai perbedaan. Batuk saya. Ini kode keras untuk air ya. Kita harus menghargai bang setiap perbedaan yang ada di antara kita, bahwa perbedaan tadi yang bilang bahwa perbedaan itu hal yang lumrah, niscaya pasti ada. Cuman perbedaan bukan awal bagi kita untuk menganggap itu musuh kita atau dia lawan kita, tapi dengan perbedaan bahwa itu menjadi kekuatan kita. Bangsa kita memang bangsa yang paling kuat hari ini. Betul. Bisa jadikan lawan berpikir gitu ya. Lawan berpikir. Nah, apalagi kayak Bang Adit, saya bang, di kampus maupun di luar kampus, kalau yang beda kita anggap sebagai lawan atau musuh, itu akan merusak. Tak ada rasa harmonis gitu jadi. Tak ada harmonis. Padahal hari ini bang, kawan-kawan terutama di lingkungan kampus lah, kalau hari ini tidak ada kestabilan politik di dalam kampus, tidak akan bisa kita aktif dalam kegiatan event-event. Tapi untuk kolaborasi pun susah jadi. Susah bang. Orang akan mendang, awak nak kolaborasi, awak itu ada kompak, ada solid. Nah, hari ini yang tertekankan. Jadi itu bisa dibilang generasi yang apatis dan pesimis juga ya. Iya pesimis. Kita optimis Indonesia emas, tapi di saat kita cemas pada masa depan. Cemas esok aku nak makan apa gitu kan. Tapi cemas itu wajar. Jadi kan cemas itu sebagai acuan dan antisipasi kita supaya jangan sampai terlampau cemas gitu ya. Betul. Cemas boleh, tapi harus optimis gitu ya kan. Nah, memandang dengan nilai-nilai kultural, nilai-nilai moral dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, salah satu adalah gotong royong nih Dit ya. Nah, bagaimana memandang gotong royong ini supaya bisa generasi muda tuh tidak memandang gotong royong itu hanya sekedar slogan gitu. Gimana tuh, Dek? Jadi bang, memang kalau seandainya kita membahas keberagaman gitu kan, keberagaman itu kan sebuah, kalau saya merasa keberagaman itu anugerah. Karena setiap manusia itu memiliki pola pikir yang berbeda gitu. Jadi ketika ada pola pikir yang berbeda, maka disitulah muncul persepsi-persepsi yang memang bisa jadi kalau seandainya kita bersatu itu akan munculkan solusi. Jadi kalau seandainya gotong royong ini ya dikembangkan, gotong royong itu termasuk daripada solusi daripada perbedaan tadi. Kalau seandainya kita kompak, makanya tajuk daripada podcast hari ini keberagaman dan persatuan tadi abang bilang. Kalau seandainya kita bisa mampu karena memang sudah anugerah kita berbeda, alangkah baiknya solusinya itu satu. Kita harus bersatu dalam kategori harus saling bergotong royong itu. Jadi gotong royong di sini ini saya rasa memang generasi pemuda ya, pemuda zaman sekarang ini harus bersama-sama gitu. Jangan jadikan kawan yang berbeda itu dibully, kawan yang berbeda itu ditinggalkan, kawan yang berbeda
itu malah terpinggirkan seperti itu. Harusnya ketika kita memiliki kawan yang berbeda, kita lihat daripada sudut pandang yang lain gitu. Kenapa kok bisa dia berbeda gitu? Apakah dia yang salah atau aku yang salah gitu. Jadi kita ilmunya gitu. Jadi kita bisa belajar juga dengan orang yang memiliki persepsi yang lain. Barangkali orang yang memiliki persepsi yang lain itu lebih baik daripada kita sendiri. Seperti itu sih, Bang. Okay. Jadi ada rasa empati real ya. Ada rasa empati di situ. Kita melihat pertemanan itu bukan hanya melihat fisik. Bukan hanya melihat cover di luar gitu ya kan. Tapi kita menyelami dengan rasa empati. Yang ada dalam diri kita untuk menghargai dan membawa pertemanan itu walaupun beda tetap nyaman. Nyaman. Nyaman tak dengan Dit? Nyaman. Pertemanan. Segi pertemanan. Segi pertemanan ya. Dalam segi lain daripada itu mana boleh. Cocok. Suai aja itu. Suai kan aja ya. Oke. Nah, terkait dengan isu kemaritiman yang barangkali bisa dibilang masih awal yang baru ya untuk kalau misalnya BEMSI kemarin kan, awal yang baru, koordinator bidang kemaritiman. Apa yang Hairil angkat ke nasional dan juga ngajak-ngajak kawan yang ada di Kepulauan Riau ini supaya isu kemaritiman tuh bukan hanya sekedar wacana tapi langsung aksi nyata tuh Ril. Ya, tadi malam kami baru adakan Zoom, Bang. Tadi malam? Tadi malam. Kok tak ajak Bang? Jam 8, Abang ngopi kan? Oh iya juga. Kami ngopi tadi malam, ngopi. Nah, Zoom. Nge-Zoom sambil ngopi? Nge-Zoom sambil ngopi. Oke, boleh. Zoom sama kawan-kawan, kita mengerucutkan lagi apa isu yang kita bawa ke hadapan. Maritim menjadi fokus utama dalam bidang kebijakan pemerintah terhadap kedaulatan pulau di setiap daerah. Betul. Hari ini itu menjadi fokus pemerintah. Saya tidak tahu mengapa Bang kenapa menjadi fokus pemerintah. Tapi ini harus dikaji kembali bahwa isu-isu laut tentang hak-hak nelayan, kedaulatan sumber daya alam kita baik dari segi ikan dan sebagainya itu harus menjadi fokus utama kita ke depan. Kemudian Kepri sebagai role model oleh kawan-kawan dari BEM yang lain bahwa apa yang nak Kepri bawa ke depan. Nah ini yang harus kita fokuskan karena Kepri berbatasan langsung Bang dengan 5 buah negara. Banyak negara yang bersebelahan dengan kita. Nah oleh karena itu jangan sampai kita ini tidak merasa hebat di negeri sendiri tapi merasa gagah di negeri orang. Di negeri orang. Nah oleh karena itu isu kemaritiman, kedaulatan hak nelayan, kemudian perbatasan negara, pulau sebagai penyatuan. Nanti kalau ada dibilang tentang gotong royong, perbedaan pulau dengan 17.000 pulau hari ini juga menjadi fokus kita ke depan. Tapi kawan-kawan juga ada, insya Allah sepakat ke depan. Sepakat lah ya. Sepakat dan sepaket. Sepakat dan sepaket. Boleh lah tuh. Sepaket berapa tu ya? Ini kalau dari pengamatan pegiat budaya, bagaimana menyatukan persepsi yang berbeda dari latar belakang yang berbeda dari Nusantara nih kan, dari Nusantara yang pastinya cara pandang berbeda, adat istiadat juga berbeda. Terus untuk menyatukan pandangan supaya tidak ada kesenjangan sosial, terus juga interaksi sosial juga tidak begitu merasa terpinggirkan. Apa yang harus pegiat budaya terapkan kepada generasi muda? Memang kalau seandainya kita berbicara masalah budaya nih Bang, budaya di Indonesia ini kan, Indonesia ini kaya akan budaya gitu. Jadi super power luar biasa. Makanya Indonesia ini menjadi negara yang besar. Kalau seandainya cuma bersamaan terus menerus, itu hanya sebagian kecil gitu. Jadi kalau seandainya kawan-kawan itu gini, budaya itu contoh budaya Melayu dengan, saya ambil contoh di adat palang pintu seperti itu Bang. Adat palang pintu itu di budaya Melayu ada gitu, di suku Betawi juga ada. Tapi terkait dengan praktik adat palang pintu itu di Betawi berbeda, di Melayu berbeda seperti itu. Punya pakem tersendiri gitu ya. Punya peraturan tersendiri seperti itu. Kalau seandainya di Betawi dia cuma silat segala macam kan, mengantar pengantin. Tapi kalau seandainya di Melayu itu memang ada fase di mana intinya palang pintu di situ. Intinya palang pintu permintaan uang tebusan, macam tebus kipas lah, tebus kipas seperti itu. Dan hal itu kalau menurut saya selagi dia
sesuai menurut syarak ya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Melayu ini identik dengan Islam gitu. Betul. Kalau seandainya syariat Islam tidak ada berhalangan dengan adat, saya rasa adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Bersandi kitabullah. Jadi saya rasa sebuah perbedaan itu tidak jadi mengapa lah. Tak jadi mengapa. Patah kata sekretaris LAM kemarin, apa tuh? Budaya-budaya Melayu ini dia bersifat ganti mengganti, Bang. Oh, ganti mengganti macam mana maksudnya? Ganti mengganti itu maksudnya kalau seandainya perkembangan zaman jadi menyesuaikan zaman. Menyesuaikan zaman, baik. seperti itu. Jadi perbedaan saya rasa tak jadi masalah seperti itu, Bang. Perbedaan tak jadi masalah, yang jadi penting masalah. Yang jadi masalah tuh hilangkan Itu tak boleh. Itu tak boleh hilangkan. Hilangkan masalahnya. Hilangkan masalah, jangan hilangkan orangnya, tak boleh gitu ya. Okay. Hilangkan keegoisannya, karena ego, setiap manusia kan punya ego masing-masing ya kan. Betul. Cara pandang yang berbeda, cara pikir yang berbeda. Nah, menempatkan diri nih Real. Ini kan teman tapi beda, cerita anak muda Nusantara kan cara berpikir pasti beda. Menempatkan diri dengan perbedaan itu macam mana bagi Hairil? Bagi Hairil kita harus memahami dulu konteks perbedaan tadi Bang. Kalau bicara dalam konteks kegiatan yang nasional yang amat seluruh kawan-kawan hadir di event-event begitu dari Papua, dari Maluku, NTT, Kalimantan, Sumatera, Jawa apalagi kita mempunyai pandangan perspektif yang sama bahwa konteks menghargai perbedaan dalam keberagaman Nusantara, bahwa kita ni sama anak bangsa Bang. Sama anak bangsa yang mempunyai visi dan cita-cita yang sama bahwa kita ingin memajukan bangsa kita sendiri. Betul. 2045 adalah momentum bagi kita untuk melihat apakah Indonesia ini pada arah yang lebih baik atau tidak. Nah, hari ini kita boleh cek Bang, disrupsi teknologi yang begitu luar biasa sekali. Guncangan perdagangan dunia, ekonomi dan sebagainya, dan juga bagaimana kita bisa menjaga entitas budaya kita sebagai bangsa yang sangat luhur sekali. Apakah ini bisa kita pertahankan ke depan? Nah, oleh karena itu konteks keberagaman dalam konteks pemuda dan mahasiswa harus melihat lebih jernih bahwa perbedaan dan keberagaman ini adalah satu kesatuan yang sangat kokoh, satu kesatuan yang harus kita hargai, dan satu kesatuan bahwa ini tidak ada yang dimiliki oleh negara-negara lain. Timur Tengah pecah karena perbedaan yang sangat luar biasa sekali. Tapi kalau bicara agama mungkin sama semua dalam sisi agama. Tapi karena tidak bisa menghargai perbedaan, keberagaman, dan ini harus hati-hati sekali. Apapun yang kita cita-citakan akan sia-sia gitu ya. Sia-sia. Intinya saling menghargai. 17.000 pulau Bang, 1.000 lebih bahasa daerah, bahasa lokal, 700 lebih etnis suku dan sebagainya. Ini harus kita pandang nih sebagai satu kekayaan yang menarik gitu ya. Yang menarik. Tapi kalau tidak dipandang sebagai satu kekayaan yang menarik, kemudian sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa, ini akan menjadi bumerang bagi kita ke depan. Dan itu akan berujung pada konflik gitu ya. Pada konflik. Oke. Nah, terkait dengan konflik sosial yang mungkin melatar belakangi perbedaan tadi, mungkin bahasa, mungkin ada pembulian tentang daerah tertentu. Ini bagaimana kalau dari Adit sebagai anak muda? Jangan sampai ada pembulian terhadap suatu etnis tertentu. Iya. Yang inti daripada perbedaan ini Bang, kita harus saling menghargai. Dan jangan diskriminasi seperti itu. Karena saya punya pengalaman waktu di sekolah dulu. Saya kan awal daripada kan itu di Pulau Medang Bang. Di Pulau Medang. Jadi Pulau Medang. Jadi pas SMP merantau ke sini. Pas merantau ke sini, memang kita sebagai masyarakat kampung ya, melihat daripada wilayah yang sudah perkembangan zamannya lebih maju daripada di kampung, itu kita bersyukur sekali. Tapi ada kalanya memang kadang-kadang masyarakat kota ini sering mendiskriminasi. Jadi engkau budak kampung, engkau budak pulau. Jadi pas saya dibilang kau budak pulau gitu, saya jawab gitu, engkau juga budak pulau Bintan seperti itu kan. Betul juga. Karena Pulau Bintan, pulau besar gitu kan. Karena diskriminasi ini kalau seandainya kita masih pertahankan, keberagaman ini akan jadi ancaman. Ini, kan? Coba kalau seandainya kita saling menghargai, saling gotong royong, maka saya bisa belajar budaya di kota, mereka juga bisa belajar budaya di kampung seperti itu. Ini kan ada macam normalisasi ataupun kebiasaan kalau misal bercanda yang mungkin terlampau berlebih gitu ya. Ini jadikan pembulian atau perundungan. Ini bagaimana Hairil memandang hal yang seperti ini, Hairil? Pembulian ini menjadi musuh
yang dah sangat lama bang dalam dunia pergaulan kita hari ini. Terjadi di segala sektor, baik di sektor pendidikan, apakah di pendidikan SD, SMP, bahkan di perguruan tinggi juga ada pembulian. Kemudian di sektor masyarakat, di lingkungan keluarga juga banyak sekali. Nah, hari ini harus menjadi fokus utama bagi keluarga, bagi orang tua, bagi pendidik, tendik sebagainya, bahwa perundungan dan pembulian ini harus menjadi isu fokus utama untuk menghilangkan ini, jangan sampai ada sekali. Negara harus hadir bang dalam ini, karena kalau memang dia dibully, kalau dia dirundung terus menerus, akan berpengaruh pada psikologi mereka. Ya, betul. Psikologis mengefek kepada pemikiran, merefek kepada kesehatan dan lain sebagainya, sehingga dia akan putus asa. Isu bullying ini sangat marak sekali hari ini. Itu kan berujung ada kesehatan mentalnya juga ya. Kesehatan mental bang. Jadi kesehatan mental itu juga berpengaruh kepada soft skill mahasiswa, soft skill pemuda, soft skill anak-anak. Ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama, kolektif kita bersama, bahwa perundungan dan bullying tidak boleh terjadi lagi di Indonesia ke depan di segala sektor bang. Jangan kasih celah ya. Jangan kasih celah. Oke. Kalau celah di dompet tuh boleh kasih sedikit ya. Boleh. Kalau bahasa pantun itu tanam pinang rapat-rapat. Itu aja. Tanam pinang rapat-rapat gitu kan. Tanam pinang rapat-rapat. Habis itu apa lagi Dek? Sambungin Dek. Tanam pinang rapat-rapat. Tanam sebelah rumah ya kan. Kalau yang merah tuh tolonglah dapat ya kan. Biar berasap lah kat dapur rumah. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Mari kita suruh merapat. Jangan kasih celah kepada bullying diri. Molek tu dia. Ini kan konten budaya lokal yang sudah diakui UNESCO, mendunia sebagai warisan dunia ya kan, 17 Desember, dan mudah-mudahan jadi pembiasaan ya, dan motivasi untuk generasi muda supaya tidak malulah dengan cara dia menyampaikan pendapat, cara dia menyampaikan lisan berpantun, salah satu dengan pantun nih, dan syair juga. Adit juga di bidang syair juga Adit ya. Syair. Kalau ada orang tak tolong kita tolong. Mungkin boleh syair sikit lah. Al-Kisah Tayyib. Memang kalau izin bang ya. Izin. Berapa hari? 2 hari je. Okey. Lama sangat. Duduk diam di dalam. Diam. Mana ada Adit ni pergi jauh tu dah. Dirapih bubu darilah rotan, kononnya kerja nak dapat sunu, terlebih dulu saya ucapkan, semoga kita sehat selalu. Luar biasa. Itulah contohnya. Molek. Molek sangat suara yang buah nangka tergolek-golek. Itu dia. Jatuh sebiji di samping perigi. Baca syair tampak molek. Esok dipanggil lagi ke sini. Itu boleh tu. Taman penyair. Okey. Hairil bersair. Saya memang tak. Macam gitulah Ril. Gotong royong bagi tugas lah. Okey, bagi tugas. Personal bidang pantun. Tersebutlah kisah Asik Hairil dan Adit. Ya kan? Gotong royong kan? Gotong royong. Apa kasih sikit celah aja kan? Okey. Nah, ini tadi tu irama apa tadi? Itu kalau seandainya kami itu syair perahu gitu bang. Oh, syair perahu ya? Syair perahu. Kalau seandainya ya belajar daripada film-film Filipin untuk dalang yang syair kan. Ini tadi kalau tak silap saya itu mungkin irama Selendang Delima. Selendang Delima, betul. Ini jadi pelajaran baru nih bang. Kau tak salah saya, tak salah kan? Kau tak salah betul berarti bang. Kau tak salah betul? Kau tak betul salah. Nantilah kita tanyakan dengan ahli-ahli penyair kita di Kepulauan Riau ya. Betul. Kau tak silap saya kemarin ada podcast juga dengan penyair Kepulauan Riau si Bang Febri. Dia kalau untuk soal syair ahli lah.
Untuk irama-iramanya luar biasa dan mengisi taman penyair di Pro 4 juga. Masya Allah. Penyiar dulu kan? Dulu penyiar. Buka pula sini kan. Oke. Nah, keberagaman, gotong royong, nilai-nilai luhur dari Nusantara itu kan banyak sekali yang pastinya dapat kita gali dan kita ketengahkan dan pertontonkan ke kancah global nih ya. Nah, apalagi dengan konten-konten budaya lokal. Sekarang kan sosial media, konten-konten digital sekarang dah ada di genggaman semua. Bagaimana generasi muda untuk memanfaatkan situasi yang seperti ini supaya budaya Indonesia itu mendunia. Bukan kita bangga dengan budaya orang luar, tapi budaya kita terkenal di seluruh dunia. Salah satunya kemarin yang lagi viral juga kan Pacu Jalur kan? Pacu Jalur. Dari Kuansing Riau. Dari Kuansing, ya kan? Wah, itu dapat bantal kan? Jadi trending dunia kan? Trending dunia, betul tuh. Apa yang Hairil angkat nih supaya konten-konten kita dari Kepulauan Riau juga bisa naik ke dunia? Oke, pertama gini Bang, Indonesia sebagai pengguna TikTok terbesar di dunia. Betul. Sebelum kemarin nomor 2 India. Abang tak aktif lagi TikTok? Tak aktif ya. Facebook dia okey. Facebook okey. Biasalah, Bapak Pro. Promat tapi. Promat kan? Betul lah. Sana tu dia. Nah, oleh karena itu kita sebagai penggiat budaya, anak-anak daerah, anak lokal, jangan kemudian euforia sekali dengan budaya-budaya asing yang padahal itu menjejas budaya kita sendiri. Betul. Tapi tidak juga untuk kemungkinan bahwa hari ini juga sudah banyak sekali budaya-budaya Melayu, budaya-budaya kita kedaerahan, kayak Pacu Jalur sudah masuk ke platform digital dan kita berharap ke depan banyak lagi konten-konten kita diisi dengan hal-hal yang positif tentang budaya. Juga ada juga podcast tentang berpantun barangkali, kemudian tentang edukasi bagaimana syair sebagainya. Ini yang harus kita kedepankan bahwa budaya kita itu adalah entitas kita, identitas bangsa kita. Jangan sampai kita kalah dengan identitas bangsa lain. Betul. Founding Father kan pernah bilang jas merah, jangan lupa-lupa dengan sejarah. Nah, ini harus kita sadar bahwa PR terbesar kita adalah itu Bang, mempertahankan budaya kita, mempertahankan identitas bangsa kita, itu sebagai aset terbesar kita Bang. Budaya itu memang luar biasa. Berarti kalau tadi kan jas merah, jangan lupa dengan sejarah. Kalau jas biru? Jas biru jangan lupa dengan RRI. Itu biru kan? Boleh. Atau jangan lupa dengan inovasi terbaru. Inovasi terbaru. Oke, kalau konten-konten kita kan di RRI juga bisa dilihat di platform RRI digital ya. Yang belum punya aplikasinya unduh dulu. Iya, download dulu. Download sekarang lah. Sekarang udah ada kan? Oh, udah ada. Oke. Hari ini RRI juga sudah luar biasa beradaptasi dan transformasi digital kita luar biasa. Luar biasa sudah berjalan. Kan RRI ini sebagai ini Bang, sebagai apa? Sebagai wadah, sebagai ruang perekat keberagaman keindonesiaan tadi itu ya. Betul itu. Keberagaman seluruh suara budaya Nusantara. Suara budaya ke Indonesia. Kedahnya tadi. Dit, ini kan kita semuanya berakar dari sejarah ya. Nah, sebagai generasi muda yang tak lupa dengan sejarah, bagaimana generasi muda sekarang itu supaya bisa memandang sejarah itu sebagai penguat generasi ke depan supaya tak hilang arah. Kalau intinya itu kita harus rajin membaca gitu Bang. Rajin membaca, banyak berinteraksi, banyak bertanya. Jadi jangan sampai jadi kata orang tuh mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Habis kuliah balik, kuliah pulang gitu kan. Memang kalau seandainya kita banyak membaca, berinteraksi dengan kawan-kawan, saling berdiskusi, saya rasa nilai-nilai sejarah ini tak akan dilupakan sampai bila-bila seperti itu. Karena memang penting Bang, sejarah ini bisa membantu kita mencari solusi juga. Ada pijakan di situ. Ada pijakan di situ. Jadi sejarah itu bisa kita jadikan sebagai solusi dan mana tahu nanti ketika kita masih ada dalam masalah gitu kan. Nah, kita lihat di sejarah si fulan. Balik lagi mempelajari mungkin di masa silam ada masalah yang seperti sekarang. Cara penyelesaiannya ada di situ. Ada di situ. Banyak sekali pelajaran-pelajaran di sejarah seperti itu. Contohnya kalau seandainya di Melayu itu kan. Sejarahnya memang luar biasa bagaimana Hang Tuah dan Hang Jebat gitu ya. Ivan Hafiz.
Hang Tua dan Hang Jebat itu kan bertikai itu karena gara-gara selisih paham seperti itu kan. Dan di situ kita juga bisa mencari solusi daripada masalah. Contoh-contoh yang terbaik dari sejarah masa silam kita bisa integrasikan kepada masa sekarang gitu supaya jangan sampai generasi sekarang tuh tidak paham dengan sejarah. Kalau misal mungkin orang luar negeri paham dengan sejarah kita gitu, tapi kita sendiri tidak peduli dengan sejarah yang ada di dalam negeri sendiri gitu ya. Iya, Bang. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dibilang kan kalau Tanjung Pinang nih boleh dikatakan tempat 1000 kedai kopi kan? 1000 kedai kopi. Di situ tempat berbual, di situ tempat berkawan gitu ya. Sesuai dengan topik kita nih, teman tapi beda, cerita muda, anak muda Nusantara. Kan dengan beragam suku, dengan beragam bahasa juga. Nah, supaya kebiasaan ngopi ini bisa jadi satu cara untuk diskusi yang apik itu macam mana tuh, Ril? Bagusnya? Semua tempat adalah sekolah yang baik, Bang. Oke. Guru yang paling baik adalah pengalaman. Pengalaman bagaimana? Pengalaman untuk merefocusing diri dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari hal yang tidak ngerti menjadi paham. Nah, oleh karena itu bagi kami semua tempat itu adalah guru yang paling terpenting adalah bagaimana etikat kita yang terbaik. Belajar juga, Bang. Belajar tidak harus dengan ruangan yang enak, yang mewah, yang berhasil, tapi di sudut-sudut pohon, di tempat-tempat yang paling nyaman itu juga menjadi ini. Tapi pergelaran 1000 kedai kopi ini jangan kemudian diasumsikan dengan hal yang negatif. Betul. Nah, oleh karena itu manfaatkanlah pergelaran yang sedikit unik di Kepri ini sebagai tempat untuk kita diskusi bagaimana pembangunan daerah, bagaimana perkembangan pendidikan kita yang menjangkau semua pulau yang sangat luas sekali, bagaimana kesejahteraan masyarakat dan bagaimana kontribusi kita yang paling nyata bagi daerah dan bagi negara ini. Oke. Jadi kawan celoteh, kita kawan celoteh kan, dah pernah berceloteh? Penyiar tak mungkin pernah celoteh kan? Pernah tidak, cukup ya. Kalau penyiar 5 jam ditahan. 5 tahan, tak usah 5 jam, 10 jam pun boleh lah. Boleh lah. Kan dibayar negara. This power. Jadi kawan celoteh, dengan topik kita yang luar biasa ini kan memberikan gambaran kepada generasi muda. Keberagaman itu bukan jadi penghalang. Keberagaman jadi pondasi untuk menyatukan persepsi-persepsi yang berbeda, menyatukan keberagaman dalam wajah keindonesiaan gitu ya kan. Memberikan pemahaman yang baik kepada generasi yang akan datang. Begini sebetulnya generasi dulu berpikir. Lawan bukan jadi musuh gitu ya. Jadikan lawan itu lawan berpikir gitu ya. Jadi bisa dibilang adillah kita sejak dalam pikiran kita. Itu yang molek Okey. Baik, kawan celoteh, Adit dan juga Khairil, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Berkisah di kali ini di podcast kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada topik-topik bahasan yang menarik lagi lah kita bahas ya. Tentang kepemudaan ya. Tentang kepemudaan yang akan memberikan gambaran terbaik. Beginilah generasi emas yang harus kita pupuk supaya jadi hal yang terbaik di masa yang akan datang. Terima kasih untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.